Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Red Sparrow yang pernah dirilis pada tahun 2018. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Seorang wanita yang bernama Dominika yang hidup hanya berdua dengan sang ibu yang sangat ia cintai. Sehari-hari Dominika selalu merawat ibunya yang sedang sakit parah. Di tempat yang berbeda memperlihatkan seorang agen rahasia sedang sibuk menerima sebuah pesan yang menyuruhnya untuk bergegas pergi dengan membawa sebuah senjata. Agen rahasia ini lalu pergi ke sebuah tempat. Di tengah kegelapan malam, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang memberinya sebuah pesan. Namun tiba-tiba pihak kepolisian datang memperhatikan mereka. Dan si agen rahasia ini pun menembakkan pistolnya supaya mencuri perhatian dari kepolisian. Pihak polisi pun mengejar agen rahasia ini sampai ia terpojok. Namun ia masih beruntung karena berlindung di kedutaan Amerika. Di sisi lain ketika Dominika yang menunggu perawat ibunya datang, ia pun segera buru-buru untuk pergi ke tempat pertunjukan di mana ia akan menari balet di sana. Nah, sebelum naik ke atas panggung, Dominika bertemu dengan pamannya yang bernama Evan, yang bekerja sebagai seorang intelijen pihak Rusia. Paman ini memperkenalkan Dominika pada temannya yang bernama Ustinov, pria Rusia yang sangat kaya raya. Kemudian setelah itu pertunjukan pun dibuka dengan beberapa balerina cilik yang menunjukkan bakatnya. Lalu hidangan utama di malam ini yaitu Dominika yang muncul sebagai bintang utamanya. Semua mata dibuat tertuju dan kagum pada aksinya Dominika. Namun semua itu sirna saat rekan duetnya tidak sengaja menginjak kakinya Dominika, yang membuat kakinya patah dan bahkan harus menghentikan karirnya. Dominika sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif secepat mungkin. Di sisi lain, agen rahasia di awal film tadi yang bernama Ned sedang diinterogasi oleh temannya. Temannya mengungkapkan bahwa mobil patroli tadi tidak berniat untuk mengincarnya, tapi dia memang hanya melakukan patroli rutin mencari pengedar obat-obatan terlarang. Nah, justru karena Ned menembakkan senjatanya, jadi pihak kepolisian Rusia mulai mencari tahu siapa orang yang bertemu dengan Ned ini. Orang tersebut dijuluki dengan sebutan Marble. Bahkan bukan hanya kepolisian, pihak intelijen Rusia juga mulai mencari tahu siapa si Marble ini. Pamannya Dominika, si Evan yang kita ketahui sebagai intelijen Rusia, sampai harus dipanggil oleh atasannya untuk memulai investigasi. Sedangkan Dominika hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat tragis dan mengharuskan dirinya untuk pensiun dari dunia perbaletan. Karena kakinya yang patah berarti dia tidak dapat menari lagi. Singkat cerita, dengan koneksi yang Evan miliki sebagai intelijen, Evan memberitahu Dominika kalau apa yang terjadi pada dirinya sudah direncanakan. Sonia, saingannya, merencanakan untuk dengan sengaja mematahkan kakinya Dominika. Mendengar hal itu, Dominika pun tersulut emosi. Dia langsung mendatangi ke tempat pertunjukan tadi. Di sana ia bertemu dengan Sonia dan temannya yang telah mematahkan kakinya. Mereka di sana sedang adu mekanik dan tanpa rasa ragu Dominika pun menggeplek mereka berdua hingga pergi ke alam lain. Setelah selesai dengan mereka berdua, kini Dominika harus kembali mengurus ibunya yang terbaring lemas di kamar mandi. Hal ini terjadi karena Dominika sudah tidak mampu untuk membayar perawat yang merawat ibunya setiap hari. Akhirnya Dominika pun datang ke Evan untuk meminta pekerjaan. Dan kebetulan intelijen Rusia sedang membutuhkan informasi tentang Ustinov, perihal asal-usul hartanya dan semua bisnisnya. Dominika pun disuruh untuk mendekati Ustinov dan mendapatkan kepercayaannya. Dominika yang tidak punya pilihan lain karena Evan berjanji akan membayar perawatan dan pengobatan untuk ibunya. Untuk melancarkan aksinya, Dominika didandani secantik mungkin, sehingga dengan mudah ia dapat membuat Ustinov terpikat pada dirinya. Dominika pun pergi ke kamar, dan Ustinov sudah siap menikmati dan menanti Dominika di sana. Dan di saat Ustinov ingin adu mekanik, tiba-tiba muncul seorang pria berhelm yang langsung mencekik Ustinov. Seketika ia pun tewas. Dominika pun dibawa kabur bersama pria tersebut. Mereka berdua pergi ke tempat rahasia, yang dimana di sana Evan sudah menunggu mereka berdua. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi Dominika. Evan juga mengajak Dominika untuk bergabung menjadi agen rahasia Rusia yang disebut dengan Sparrow. Lagi-lagi Dominika tidak punya pilihan lain karena nyawa ibunya berada di tangan Evan. Singkat cerita, Dominika pun dikirim untuk belajar di sekolah khusus agen rahasia. Jauh dari keramaian, cuaca badai salju menyambut Dominika yang harus memasuki babak baru di kehidupannya untuk menjadi seorang intelijen. Seorang wanita tua yang bernama Matron menyambut kehadiran Dominika.
Dan selama di sekolah ini, Dominika akan dipanggil dengan nama samaran, yaitu Katia. Matron pun dibuat bingung dengan keputusan Evan yang merekomendasikan seorang balerina untuk menjadi agen rahasia. Tapi ya karena semua sudah terjadi, Dominika atau sekarang Katia harus belajar di sekolah ini. Hari-hari berlalu, Matron memberikan pelajaran tentang perang dingin yang terjadi di beberapa negara. Para siswa di sekolah inilah yang akan menjadi garda terdepan bagi negara Rusia untuk melakukan penyelidikan bagi lawan-lawannya selama perang dingin ini terjadi. Berlanjut, Dominika dan rekannya yang bernama Victor diminta untuk maju ke depan. Mereka pun akan memperagakan manipulasi psikologis. Dengan santainya Matron meminta Victor dan Dominika untuk membuka pakaiannya dan menunjukkan gunungnya pada semua orang. Matron berdalih bahwa tubuh mereka sekarang adalah milik negara. Jadi negara berhak menggunakan semua anggota badan untuk kepentingan negara. Selain itu, Matron juga menyuruh calon agen lain untuk menghisap sebuah rudal seorang narapidana. Bagi Matron, semua ini bertujuan untuk melumpuhkan para lawan agar supaya mereka hanya fokus pada keindahan bodi wanita Rusia. Dan dengan itu mereka mudah untuk mendapatkan informasi yang akan mereka butuhkan. Selain itu, Dominika dan kawan-kawan juga harus menyambut dan melayani para senior yang baru saja pulang dari tugas negara. Ya mau tidak mau, Dominika pun mengajak mereka ke kamar dan terpaksa melakukan hal itu. Semua terjadi pada Dominika yang membuatnya merasa sekolah ini bukan sekolah intelijen, melainkan sekolah adu mekanik. Karena dia sekarang sudah sama sekali tidak memiliki harga diri lagi. Tapi walaupun merasa seperti itu, Dominika mencoba untuk melawan saat ia dicicipi dari belakang. Tanpa ragu, ia menggebuk orang tersebut hingga babak belur. Sebagai hukuman, Dominika harus terpaksa dicicipi di depan semua orang. Dominika pun tidak bisa melawan. Namun di tengah itu, setelah menunggu cukup lama, tapi rudal pria itu tidak mendarat. Ternyata titiknya lemah. Singkat cerita, kita kembali ke Ned. Aksinya di awal film tadi berujung panjang, dan bahkan dia akan dibebas tugaskan. Tapi si Ned ini tetap berusaha meyakinkan kalau Marble tidak akan mudah percaya dengan agen baru. Akhirnya Ned pun dipindahkan dari Rusia ke Budapest untuk sementara waktu. Hari-hari pun berlalu, Matron telah menguji Dominika dengan sangat baik melalui semua pelajaran dan ujian di sekolah itu. Bahkan karena hal ini, dia pun langsung diberi tugas lapangan pertamanya. Evan memerintahkan Dominika untuk mendekati agen rahasia yang dipindahkan ke Budapest tadi. Oleh karena itu, Dominika diberi paspor dan identitas baru yang bernama Katarina. Dia pun beres-beres dan langsung berangkat menuju Budapest. Sesampainya di Budapest, Dominika atau sekarang Katarina akan tinggal di sebuah apartemen bersama spero lainnya yang bernama Marta. Dan untuk selama di Budapest, Dominika harus melapor ke anak buah Evan yang bernama Fron. Dan tak butuh waktu lama, Dominika berhasil untuk mendekati Ned dengan bodi mantap yang dimilikinya. Ned dibuat terpikat oleh Dominika, namun Ned dengan mudah menyadari kalau Dominika adalah agen baru dari Rusia yang memang ditugaskan untuk mendekati dirinya. Akan tetapi, di dalam hatinya Dominika menaruh dendam kepada Evan yang sepertinya telah menjerumuskan dia menjadi agen rahasia dan masuk ke sekolah tersebut. Karena berpikiran seperti itu, Dominika pun sepertinya lebih memilih berkhianat kepada Rusia dan membelot ke Amerika. Dengan tubuh yang dimiliki oleh Dominika, ya tentu saja dengan sangat mudah dia dapat membuat Ned menjadi jatuh hati dan mudah diperdaya oleh dirinya. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan tubuh Marta yang sudah beku dan tercincang oleh pria berhelm yang pernah membunuh Ustinov di awal film tadi. Pria ini bernama Maturin yang memang tugasnya sebagai algojo. Marta sendiri dihabisi karena dia tuh dianggap gagal melakukan tugasnya. Marta ditugaskan untuk mencari data rahasia bersama rekannya. Akan tetapi hal ini tidak membuat Dominika mengurungkan niatnya. Dia malah semakin dekat dengan Ned dan juga membuka jati dirinya. Dominika bahkan menceritakan kisahnya yang ditumbalkan oleh pamannya sendiri untuk menjadi seorang agen rahasia. Dan Ned mulai terbawa suasana. Dia pun kemudian menceritakan hubungannya dengan Marble dan mengajak Dominika untuk membelot, berkhianat, dan bekerja sama dengan dirinya sebagai agen rahasia untuk Amerika. Akhirnya Ned menghubungi temannya yang berada di Amerika. Dan Dominika pun harus membuat perjanjian dengan pihak Amerika kalau dirinya akan menukarkan informasi berharga Rusia untuk Amerika. Supaya mereka percaya nih, untuk langkah awal Dominika diberi uang $30.000 di sebuah rekening. Jadi Dominika akan menggantikan tugas Marta untuk bertemu dengan seorang senator yang bernama Stephanie. Stephanie memegang sebuah data rahasia yang dimana seharusnya data ini akan diberikan kepada Marta dan dipegang sama Rusia. Tapi dengan perjanjian yang dilakukan oleh Dominika, data ini akan diberikan kepada Amerika.
Singkat cerita, data rahasia sudah berhasil diambil dan diamankan oleh pihak Amerika. Stephanie pun dapat uang $250 sebagai uang suap tanda terima kasih. Tapi setelah keluar dari tempat tersebut, ternyata sudah banyak agen Rusia yang membuntuti Stephanie. Ia pun panik dan berjalan hingga tertabrak sebuah truk. Dan yang lebih parahnya lagi, Evan ternyata sudah mengetahui kalau Dominika ternyata telah berkhianat dan lebih memilih pihak Amerika dibandingkan negaranya sendiri. Akhirnya Dominika pun diterbangkan ke markas besar intelijen Rusia. Di sana, Evan sudah menunggu untuk melakukan penyiksaan kepada Dominika. Berbagai pertanyaan dan penyiksaan harus dirasakan oleh Dominika. Tapi di sana Dominika mengaku bahwa ia tidak terlibat dan tidak berkhianat pada Rusia. Namun karena sudah bonyok, Dominika pun dipulangkan dan bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah dipulangkan, Dominika malah kembali dekat dengan Ned. Yang kali ini hubungan mereka jauh lebih intens, lebih dari sekedar agen rahasia. Sebenarnya Evan dan atasannya yang bernama Zakharov telah mengetahui hal ini, tapi mereka justru membiarkan mereka supaya Dominika bisa menggali informasi lebih jauh lagi. Hingga suatu malam seorang datang untuk menghabisi Ned. Dominika di sana berpura-pura akan menghabisi Ned, yang dimana dia malah membunuh Maturin yang dibantu oleh Ned. Maturin pun tewas walaupun Dominika dan Ned harus bersimbah darah. Dominika pun dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inilah Dominika didatangi oleh Jenderal Vladimir, orang yang dicari Dominika selama ini. Jenderal Vladimir inilah yang disebut Ned sebagai Marble. Vladimir adalah seorang jenderal, tapi dia juga membantu Amerika, double agent yang mengkhianati Rusia. Di sini Vladimir memberikan Dominika sebuah pilihan. Dengan menyerahkan dirinya, Dominika akan mendapatkan penghargaan dan kenaikan jabatan. Vladimir dihukum seberat-beratnya karena berkhianat pada Rusia, atau Dominika bergabung bersama Vladimir untuk menjadi double agent Rusia dan Amerika. Kemudian akhirnya Dominika menelpon Zakharov untuk memberitahu siapa Marble sebenarnya. Untuk itu Dominika meminta melakukan pertukaran, jadi Dominika meminta ditukar dengan Marble. Terlihat Zakharov sangat bingung dan kaget mendengar siapa Marble sebenarnya. Lalu terjadilah peristiwa penting di sebuah landasan. Dominika, Ned, dan beberapa agen Amerika lainnya, tapi di sana bukan Vladimir yang ditukarkan, melainkan pamannya sendiri, yaitu Evan yang ditukar oleh Dominika. Nah, di sini Dominika tersenyum puas karena dendamnya selama ini terbalaskan. Ternyata secara diam-diam Dominika telah menyusun sebuah rencana untuk menjebak Evan tanpa sepengetahuannya. Dari membuat rekening atas nama pamannya sendiri, lalu meminta Amerika mentransfer uang $250.000 ke rekeningnya. Lalu dia juga memberikan harddisk berisi data palsu dan menaruh gelas Evan di rumahnya Ned, yang semakin memperkuat kalau Evan adalah pengkhianat yang dicari oleh Rusia. Nasib Evan sendiri harus berakhir di sini. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba ada sosok penembak jitu yang melepaskan peluru menembus kepalanya Evan, yang tentunya membuat Evan langsung tewas. Kemudian karena pencapaiannya, Dominika diberikan sebuah penghargaan dan diangkat menjadi bagian penting di intelijen Rusia. Kemudian di rumahnya, Dominika menerima panggilan telepon dari Ned. Nah, seperti itulah cerita dari film Red Sparrow. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.